Di brand HJC, helm varian ini tuh masuk ke medium range, bukan ke top line. Tapi kalau dibandingkan dengan semua open face di Indonesia, dari brand asal Indonesia, yang top line, ini tuh harganya lebih mahal. Kenapa bisa ya? Gitu. Kalau ini masuk ke medium range. Terus dari review beberapa pengendara di Eropa dan Amerika, mereka bilang helm ini cukup memuaskan dan harganya cukup affordable. Nah, kira-kira kalau sebegitu, sekarang kita bahas helmnya di Acuan Hobi. Ini HJC i30. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sebuah helm baru, bukan baru, tapi baru gue punya. Ini HJC i30, bukan baru di pasaran ya gitu. Jadi kita bakal bahas helm ini, kita kupas semuanya, eksterior, fitur, interior, dan lainnya soal helm HJC i30 ini gitu. Yang pertama, gue mau ngebahas soal si materialnya dulu. Untuk materialnya, HJC i30 ini menggunakan Advanced Polycarbonate Composite Shell, jadi dia composite yang dibuat menggunakan teknologi CAD atau Computer Aided Design gitu. Jadi itu teknologi untuk membuatnya. Dan untuk sertifikasinya shell helm itu udah tersertifikasi DOT gitu. Belum masuk ke Snell karena dengan material tersebut kayaknya belum cukup buat tembus ke Snell gitu ya. Terus ngomongin soal si materialnya tersebut, si Advanced Polycarbonate Composite Shell tersebut gitu ya, untuk bahan tersebut polycarbonate composite itu sebenarnya bahan yang umum dipakai di semua helm di dunia gitu. Cuman di Indonesia masih jarang banget, kayak Indonesia masih pakainya rata-rata 100% ABS, 100% termoplastik atau 100% termopolimer gitu. Cuman dia ini composite, jadi menggunakan 2 atau lebih unsur material dengan skala makroskopis. Jadi dia composite polycarbonate gitu. Kelebihannya ya sebenarnya sama aja, dia tuh untuk bahan tersebut tuh dia lebih gampang dibentuk pada produksinya dan dia sangat tahan terhadap benturan gitu. Cuman bentuk impactnya dia berbeda dengan yang bahan fiber composite. Untuk yang bahan polycarbonate ini tahan benturan dan sangat ringan sebenarnya gitu untuk bahan polycarbonate composite itu gitu. Itu sekilas soal informasi si materialnya. Tapi kalau misalnya mau ngebahas lebih lanjut soal perbedaan bahan polycarbonate composite dengan bahan ABS biasa yang banyak digunakan di Indonesia, atau perbedaannya dengan bahan fiberglass composite yang digunakan di Arai, biasanya dia fiber composite. Ntar kita bahas di lain waktu, untuk video lain waktu. Sekarang kita fokus ke helmnya dulu. Sekarang lanjut kita bahas si eksteriornya. Untuk desain karakternya, helm ini tuh gue ngelihat dia tipikal untuk urban daily for commuting gitu. Jadi ini untuk commuting dibuatnya oleh HJC tuh enak banget, pas banget untuk desainnya, simple, minimalis. Gue suka banget dengan desain helm seperti ini, nggak berlebihan, nggak mencolok, nggak terlalu agresif, cuman kesan sportnya tetap dapat gitu. Ini helm open face yang gue suka tuh sebenarnya yang seperti ini gitu, simple. Cuman lekukannya tetap kelihatan dinamis, tapi trimnya masih enak gitu, masih humble untuk melihat bentuk helm seperti ini gitu. Yang agak greget tuh mungkin gue di bagian top air fan-nya, karena kelihatannya cukup besar banget untuk mekanisme top air ventilasinya gitu. Padahal untuk rear outlet ventilation-nya ini cukup simple sih. Itu aja sih sebenarnya. Dan untuk detailnya helm ini dengan harga yang ditawarkan untuk sebuah helm brand premium, brand internasional, ini oke banget itu. Detail dari ujung-ujungnya, mekanismenya, rekatnya pun punya teknologi, ntar kita bahas juga untuk si face shield holdernya atau si rekatnya di sini. Dan ya detailnya ini enak banget dilihat gitu buat gue. Untuk karakter seperti ini masih bisa masuk ke semua jenis motor. Mau lu pakai Harley juga masih cocok menurut gue pakai helm ini gitu. Even cruising kayak Harley gitu ya. Kalau misalnya pakai small scooter kayak Vario, Fazio dan lain pun, ini masih cocok banget. Malah gue ngerasa kalau misalnya gue pakai Speci, gue pakai motor Suzuki Address ataupun Skywave, pakai helm ini jadi kayak ngangkat derajat aja gitu kalau misalnya pakai helm tipe seperti ini dengan brand premium gitu. Itu untuk gengsinya lah gitu, untuk dipakai di jalan. Lalu untuk ventilasinya, HJC i30 ini punya teknologi namanya Advanced Channeling Air Vent System gitu ya.
air vent channeling system gitu. Jadi dia sistem airflow udara di helm ini yang bisa support ngeluarin hawa panas dari depan sampai ke belakang, jadi flow-nya kerasa katanya gitu. Tata terus dibuktikan di jalan. Tapi berdasarkan teori ataupun yang ditawarkan oleh HJC seperti itu, dia bisa ngebuang hawa panas dari depan sampai ke belakang dengan teknologi tersebut. Dan untuk mensupport teknologi tersebut, di sini udah ada satu buah top air ventilation yang cukup besar dengan mekanisme di sliding. Cuman lubangnya dia kebagi jadi 3, 1, 2, 3. Jadi satu mekanisme lubangnya ada 3 gitu. Untuk membuka tutupnya cuma satu slide. Dan di belakang ini ada spoiler, bukan spoiler sih, ini cuman rear outlet ventilation. Ini buat ngebuang hawa panas gitu. Jadi minimalis untuk desain si ventilasinya dan dekatan juga kalau misalnya dilihat untuk si mekanismenya antara ke depan sampai ke belakang. Cuman kata ini maksimal buat airflow-nya gitu. Ntar kita coba juga sih di jalan gitu. Gue bakal pakai helmnya soalnya beberapa waktu ke depan. Oke, ini untuk ventilasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian visornya. Untuk visor di sini dia dibuat dengan sistem 3D. Dengan sistem tersebut, HJC ngeklaim dia bisa mecah turbulensi atau bisa mecah angin biar tidak terjadi turbulensi di bagian area depan gitu, ada area-area wajah, dan juga meminimalisir hembusan angin yang masuk ke arah muka kita jadinya gitu dengan teknologi tersebut. Kalau misalnya dilihat teknologi tersebut cuman sesimpel ngasih aksen di bagian bawah di sini untuk mecah si anginnya. Ini mirip dengan helm kayak Tech Kyoto sih menurut gue untuk visor yang seperti ini, dan juga Ink Dynamic. Jadi ada lekukan di bagian bawah. Di bagian atas juga di sini ada lekukannya juga gitu. Itu untuk visornya. Dan untuk fiturnya di bagian visor ini sudah ada push pin di sini. Push pin di sini untuk memasang anti fog baik dari merek Pinlock ataupun merek lain. Cuman untuk HJC E30 di sini dia sudah suitable menggunakan anti fog bermerek Pinlock gitu ya. Jadi bisa pakai Pinlock di helm ini. Ini udah oke banget gitu. Lalu ada hooknya di sini untuk menahan si visor di kiri kanannya gitu. Dan kalau misalnya diperhatiin di bagian bawahnya di sini dia nggak ada visor lock gitu. Cuman mekanisme rekatnya nge-support buat ngunci si visornya ini yang oke sih. Jadi dia nggak perlu mekanisme di luar di bagian bawah di sini. Cuman dia tetap ngerasa kayak ngunci si visornya. Kalau misalnya kita mainin si visor naik turun, untuk bagian atas dia kayak ngunci, udah cukup ngunci gitu ya. Dan waktu turun ke bawah ini smooth banget, waktu nuruninnya ini smooth banget, enak banget untuk mekanismenya. Nah paling bawah dia kayak yang langsung ngunci gitu, jadi bisa kita dorong dikit langsung ngunci karena di bagian rekatnya untuk yang menutup paling bawah di sini ini tuh ada bagian yang lebih menjorok ke dalam buat mastiin si visornya menutup secara sempurna. Itu di bagian paling bawah atau bagian paling menutup, dan di bagian paling membuka pun sampai ke yang paling atas dia pun mekanismenya lebih menjorok ke dalam gitu. Jadi ngunci si visornya biar nggak turun-turun gitu, dan misalnya dinaikin ke bawah atau turunin ke bawah dia nggak gampang naik oleh angin gitu. Jadi ini oke banget walaupun nggak ada fitur visor lock di bagian si visornya gitu. Itu untuk di visornya. Dan untuk rekatnya dia punya teknologi rapid fire namanya. Rapid fire tersebut tuh dia intinya sih biar lebih gampang ngebuka si visor dari si rekatnya, jadi lebih mudah lah, atau quick release system lah sebenarnya gitu untuk si rekatnya. Dan ini nggak perlu alat tambahan lagi gitu ya, pada umum sebenarnya gitu. Ini tinggal ditarik tuasnya dan udah, emang gampang banget, nggak ada jetrek-jetrekan, nggak ada yang berisik sama sekali buat ngelepas si visornya. Ini bukan gimmick, masangnya pun udah tuh, masang udah kepasang lagi. Ini oke banget, teknologi rapid fire-nya terbukti untuk rekatnya. Oke. Karena emang ngeri-ngeri sedap. Kalau nyari spare part-nya kan mungkin agak susah, cuma ada satu juragan yang masukin distributor helm HJC, mudah-mudahan sama spare part-nya juga gitu. Oke. Lalu untuk sun visor-nya kayak ini helm bertipe double visor. Dia mekanismenya di bagian bawah di sini, dan ini smooth banget mekanismenya. Ini sun visor udah turun, waktu kita naikin, waktu nutup, ini mekanismenya ngunci gitu. Di sini ini turun smooth, naikin, nah ini ngunci, jadi nggak gampang turun untuk si sun visornya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian interior. Di sini untuk interiornya yang pertama dia menggunakan sistem kuncian double jaring system gitu ya. Untuk di zaman sekarang Indonesia mungkin dengan
karakter seperti ini, helm untuk kemuting mungkin lebih enak pakai Micromatic Retention System. Cuman nggak ada salahnya kalau misalnya pakai double daring seperti ini, dia lebih safe juga gitu ya. Dan rata-rata untuk beberapa helm premium dari Asia, baik itu Arai, Sui ataupun HJC, emang dia lebih aman, atau mereka lebih mengutamakan keselamatan. Jadi mereka provide sistem penguncian double daring system di sini gitu ya. Itu apa idealismenya mereka lah, itu tujuannya mereka atau itu pandangan mereka soal sistem penguncian. Jadi mereka tetap pakai sistem penguncian double daring di sini untuk helm HJC i30, walaupun ini helmnya untuk commuting, itu karakternya gitu. Oke, double daring, dan ini materialnya juga oke banget. Strapnya atau webbingnya di sini kerasa lembut dan nggak murahan banget, walaupun ya cuma sekedar webbing sebenarnya untuk strapnya gitu. Oke, dan untuk linernya atau cheek padnya di sini, cheek padnya dia berwarna kayak abu gelap banget gitu ya, warna abu gelap banget. Lalu ada garnish sedikit di sini, dia bahan reflektif di sini yang bisa memantulkan cahaya, bahan reflektif. Lalu ada juga di sini garnish berbahan kulit sintetis di bagian ujung-ujungnya gitu. Dan belakang bawah sini ini ada fitur Smart HJC untuk support intercom yang emang dikhususkan untuk HJC, kalau nggak salah namanya HJC 10B gitu, intercom 10B atau 20B kalau nggak salah itu. Ntar browsing aja untuk intercom yang emang suitable ke sini, cuman jarang yang jual di Indonesia. Jadi ya ini nggak akan terlalu kepake gitu, kecuali ada yang punya intercomnya di sini gitu. Oke, dan paddingnya oke, foamnya enak banget, lembut banget, kayaknya kalau dipakai nanti enak banget untuk si helmnya, untuk feel si paddingnya. Dan fiturnya di helm ini dia sudah support wearable glasses untuk mengakomodir pengendara berkacamata. Jadi untuk pengendara berkacamata dia udah cukup nyaman pakai helm ini. Cuma ntar kita coba juga di bagian fitment. Dan ini cheek padnya bukan all size, tapi cheek padnya bisa tukeran untuk semua size gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai helm size XL gitu ya, terus pengen cheek padnya tebal, lebih tebal lagi, lebih muncul lagi, bisa kalian pakai cheek pad size M, itu masih bisa tuker-tukeran, nggak harus ngelihat si cell size-nya gitu. Jadi cheek padnya bisa suitable ke semua sizing helmnya gitu. Itu di situ untuk kelebihan dari si cheek padnya. Sekarang kita coba bongkar padding-paddingnya. Oke, jadi udah kelepas padding-paddingnya. Jadi ini removable pads semua, ada bagian cheek pad juga bagian front pad. Dan ini untuk interiornya dulu, kita IPS-nya dulu, kita lihat IPS-nya. IPS-nya berwarna gelap. Untuk IPS bagian pipinya ini oke banget sih. Finishingnya, cutting edge-nya, ada emboss juga, detail banget. Jadi kelihatan kerasa, walaupun kita beli helmnya cukup mahal, cuman terbayarkan dengan melihat detail dari si helmnya. Ini ada lubang untuk untuk IPS lagi, lubang untuk slot speaker intercom di sini. Bahannya ABS, jadi harus pakai velcro lagi. Ada 3 buah kuncian buat snap button si cheek padnya gitu. Oke, dan untuk IPS dan jalur udaranya kelihatan ada jalur streamline untuk si udaranya dari depan ke belakang. Dan ini lubangnya ada 4 untuk bagian depan, untuk intake-nya ada 4 lubang, dan untuk outletnya ada 2 buah lubang di sini gitu. Itu untuk IPS-nya. Dan ini kelihatannya dari kasat mata ini ke medium oval, cuman kita coba dulu si fitmentnya nanti ya terakhir. Kita lihat cheek padnya di sini. Ini cheek padnya untuk size M itu dia cheek padnya ukurannya sama dengan yang sampai ke size extra small. Jadi dia 35 mm di sini, 35 mm untuk cheek pad di size M gitu, dan tulis XS atau M 35 mm itu. S juga kayaknya bisa gitu. Ini yang sebelah kirinya 3 buah snap button pengunciannya, dan di bagian bawah diselipin doang gitu. Cheek padnya cukup panjang dan ini kelihatan lebih tebal bagian bawahnya gitu dibandingkan dengan beberapa helm yang pernah gue review. Ini tebal bagian bawahnya gitu buat mengakomodir bagian rahang kita di sini. Dan ini untuk crown padnya 3D cut bentukannya. Ini kayak bagian itu bahan apa ya? Bahannya nggak terlalu lembut,
cuman dia bisa menyerap keringat juga untuk bagian atasnya, berbeda dengan bahan yang di sampingnya yang bahannya fabric di sini gitu. Oke, dan ini diselipin aja bagian depannya seperti biasa, dan di belakangnya 2 buah snap button. Jadi untuk yang resminya sama aja, nggak ada yang berbeda dengan beberapa helm brand lokal gitu ya. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang kita bakal pasang lagi padding-paddingnya dan bakal kita coba si helmnya. Oke, paddingnya udah kepasang semua. Ntar munduran dikit. Padding udah kepasang semua, dan ini helmnya size M. Size M ya. Untuk lingkar kepala gue tuh 56 cm. Kita coba dulu. Bismillah. Enak banget, parah. Ini meluk kepalanya. Oke banget buat helm HJCE 30 ini. Lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, ini tampak kirinya, ini tampak sebelah kanannya, ini tampak belakang. Oke, sebelum ngomongin crown pad, cheek padnya kenapa bisa jadi nyaman banget nih helm. Pertama gue mau ngasih tahu atau nunjukin salah satu fitur helm premium yang oke fiturnya tuh. Waktu kita nutup si visornya, biasanya cheek padnya atau chin guardnya di sini langsung kayak ngunci, langsung kayak makan gini. Jadi kalau misalnya kita tutup si visornya, nah ini bagian cheek padnya langsung kayak ngunci, makan pipi kita gitu, kayak ngunci banget. Nah ini fitur yang selalu gue suka dari beberapa helm dengan fitur yang oke gitu, beberapa rata-rata dari brand premium atau brand internasional tuh kayak gitu. Jadi waktu kita tutup visornya ini kerasa kuncinya tak gitu ya. Yang pernah gue pakai itu salah satunya Kabuto juga, Kabuto Avan tuh kayak gitu, dan ini sekarang HJCE 30 juga kayak gitu. Kita tutup, ada itu enak banget ya, truk gitu. Ini itu salah satu fitur yang gue suka. Oke, dan lanjut ngebahas soal si cheek padnya dan crown padnya. Helm ini buat teman-teman semua wajib upsize, mutlak, nggak bisa pakai size yang true size itu. Kalau misalnya lingkar kepala kalian 57-58, itu mending ke L, atau malah yang 58 pun masih bisa pakai XL menurut gue untuk helm ini. Jadi ini harus upsize banget, nggak bisa pakai size yang normal gitu ya. Karena ini helmnya size M, gua lingkar kepala 66 cm tuh ini udah pas banget, meluk banget, nggak ada jeda lagi, nggak ada gap lagi, semuanya ngerangkul banget gitu. Dan untuk fitmentnya dia rounded, sedikit medium oval karena kiri kanannya gitu ya, cuman nggak terlalu berlebihan medium oval. Ini lebih ke arah rounded sebenarnya buat gue, karena depannya pun ini aman, bagian tengkuk belakang ini aman banget, kepeluk juga gitu, kayak nyanggah banget untuk bagian belakangnya. Cheek padnya nggak terlalu over berlebihan ke depan, nggak terlalu ngatung juga. Untuk bagian chin guardnya ini pas banget, dan bagian telinga tuh dia sebenarnya nggak terlalu luas ruangan untuk telinganya, tetap kerasa menempel buat gue telinganya, cuman nggak kelipat gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai speaker, kemungkinan speakernya nempel ke telinga gitu, cuman nggak neken gitu. Itu kenapa harus upsize juga, salah satu alasannya gitu kalau pakai helm HJCE 30 di sini. Cuman overall gue sangat puas dengan fitmentnya. Ini nggak goyang sama sekali, enak banget. Dan untuk pengguna berkacamata di sini ini aman banget, karena ada gap di sini bagian cheek pad bagian atasnya dia lebih tipis buat masuk si frame kacamata gitu ya. Ya begitulah, enak. Dan untuk sun visornya sini ini menutup semua, dia nggak terlalu turun ke bawah, cuman jeda tengahnya juga ini oke, nggak sampai menjerok ke atas. Jadi kalau misalnya kita riding dengan upright position, karena ini motor untuk rata-rata untuk upright position gitu ya, ini lihat ke arah depan tuh ya teduh gelap, cuman untuk melihat speedometer beneran masih terang banget itu. Kalau lihat speedometer ke bawah tuh dia kelihatan jelas, masih terang banget, nggak cover si kacamatanya gitu.
Ya cuman ini namanya sun shield, jadi untuk melindungi dari matahari, bukan melindungi dari arah sinar bawah kan, jadi ya oke lah gitu, nggak masalah gitu. Walaupun kalau misalnya agak turun lagi sedikit mungkin lebih oke lagi gitu, karena jarak 2 meter ke depan jadinya masih terduku, ini 2 meter ke depan masih terang kelihatannya gitu. Walaupun secara teori emang kita kalau reading itu fokusnya ke depan, bukan ke 2 meter ke depan kan gitu. Ya udahlah. Oke, untuk sun visornya. Dan untuk visornya sendiri di sini masih enak banget kalau nutup. Bagian depan tuh sebenarnya nggak ada distorsi, cuman udah kelihatan beberapa garis di sini gitu ya, garis-garis tipis aja karena dilap tadi. Bagian tengah di sini clear banget, cuman untuk bagian ujung-ujungnya banget di sini, walaupun kita ngelihat sampai ujung banget di sini gitu ya, ini bagian ujungnya ada sedikit bayangan lah gitu. Ini kelihatan ada bayangan sebelah sini, cuman nggak ngeganggu kita kalau kita riding gitu. Dan waktu turunin sun visornya seperti ini tampilannya. Oke. Dan waktu tutup, selain semakin ngunci, waktu kita nutup visor, selain makin ngunci, ke kedepannya makin oke lagi gitu. Ini kedap banget, enak. Helm ini HJCI 30 dengan semua fitur yang ditawarkan, dengan fitmentnya yang enak buat gue, ini enak banget fitmentnya. Harganya ini tuh yang untuk solid color seperti ini tuh Rp2.200.000, dan untuk yang graphics color yang varian grafisnya tuh di harganya Rp2.500.000. Kalau ngelihat dari beberapa comparing dengan brand-brand lokal mungkin ini cukup di atas, jauh di atas harganya. Cuman untuk di beberapa line up brand premium dan brand-brand lain kayak EGV, kayak Kabuto, kayak Nolan, ini harganya sangat affordable dengan harga Rp2,2 juta. Makanya beberapa bule bilang, Eropa dan mereka bilang ini helmnya sangat affordable dari segi harga, cukup terjangkau karena emang mereka comparing dengan beberapa brand internasional lainnya gitu ya. Dan dengan harga 2,2 juta, fiturnya juga cukup baik untuk sebuah helm commuting. Dan gue percaya, atau gue yakin, atau gue kira di Indonesia helm ini nggak akan cuma dipakai buat commuting, bakal dipakai juga buat touring, karena touring ala di luar dengan touring ala di Indonesia itu sedikit berbeda, rute jalannya berbeda, kontur jalannya berbeda. Mereka lebih banyak cruising di jalan besar, di highway dengan speed tinggi. Kalau di kita kan ya jalanannya nggak sampai ke highway untuk si motor, dan bisa ketaker speednya berapa. Jadi helm ini kayaknya masih cukup untuk dijadikan sebuah helm touring gitu ya. Touring yang dekat-dekat aja lah, Bandung Jakarta, Bandung Garut, Jakarta ke apa? Jakarta ke Bekasi mah pulang, bukan touring sih. Kayak gitulah, Jakarta Bandung mungkin gitu, Jakarta Puncak, Bandung Puncak. Jadi masih oke pakai helm JCI 30 di sini gitu. Dan dengan harga segitu sebenarnya kompetitornya ada beberapa, kayak ada LS2 Verso, lalu ada juga untuk dari Kabuto Avan gitu ya, lalu apalagi Scorpion Exo 220, itu gak banyak yang tahu, tapi itu helmnya enak banget. Scorpion Exo 220 itu kompetitor dari si helm HJCI 30 juga. Kalau sampai ke EGV K5Z, ke VZ Ram, itu harganya masih kejauhan karena materialnya pun berbeda kan untuk kalau misalnya dengan arah. Cuman untuk yang sebandingan helm itu mungkin beberapa yang bisa gue ingat sekarang tuh cuma itu doang ya. LS2 Verso, lalu ada Nolan N40 walaupun harganya 3 jutaan. Lalu ada yang tadi tuh apa gue bilang Scorpion Exo, itu oke juga sih, atau Kabuto Avan, itu masih bisa di compare dengan helm ini gitu ya. Oke, overall seperti itu review dari gue soal HJCI 30 di sini. Intinya sangat memuaskan buat gue untuk harga 2,2 juta. Dengan fitur yang ditawarkan, dengan build quality-nya, dengan fitment-nya, ini cocok dengan harga 2,2 juta menurut gue ya gitu. Dan selebihnya boleh kalian ngasih pendapat di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya buat Acuan Hobi. Sampai jumpa di video berikutnya.